Halo anak-anak, selamat bertemu kembali. Kita pada hari ini, tentu Ibu seperti mana biasa, tetap berharap kita semuanya dalam keadaan baik-baik ya, dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Nah, oke, baik anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, di mana pada hari ini kita masih tetap membahas mengenai bab 3 ya. Masih tetap membahas mengenai keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan ASEAN. Nah, baik anak-anak, tentu kalian masih ingat kalau kita sudah membahas tujuan pembelajaran 2 poin ya sudah kita lalui. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran yang poin ketiga ya, yaitu mengenai siswa diharapkan dapat menganalisis perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Oke ya. Nah, jadi kita sudah akan mulai membahas tentang poin C ini ya. Nah, baik. Nah, tentu kita di sini nanti akan membahas pertama-tama ya tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau atau perdagangan dalam negeri dulu ya. Sementara kalau untuk perdagangan antar negara atau internasional, nah itu akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Nah, baik, langsung saja kita akan melihat ya tentang pengertian dari perdagangan ya supaya kita tahu. Jadi kita awali dulu dari pengertian ya. Nah, sebenarnya perdagangan itu apa ya? Jadi perdagangan itu adalah kegiatan membeli barang dari suatu tempat dan menjualnya ke tempat lain dengan tidak mengubah sifat barang yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Nah, jadi dari definisi ataupun pengertian tersebut, nah dapat disimpulkan bahwa pedagang ya, jadi pelakunya ya pedagang itu adalah siapa saja yang menjalankan kegiatan membeli barang lalu menjualnya kembali tanpa mengubah sifat barang yang tujuannya ya tentu saja untuk memperoleh keuntungan. Nah, itu dia kesimpulan yang pertama. Nah, kesimpulan yang kedua dari definisi di atas yaitu berbicara tentang keuntungan pedagang. Nah, ini tentu keuntungan pedagang itu diperoleh dari selisih lebih antara harga jual dengan harga sewaktu di awal membelinya. Nah, itu dia. Nah, kemudian kesimpulan yang ketiga yaitu perdagangan. Nah, itu berarti merupakan penghubung antara produsen dengan konsumen. Nah, itulah kesimpulan yang bisa kita petik dari pengertian tersebut. Nah, sekarang kita akan melihat fungsi dari perdagangan. Nah, fungsi dari perdagangan ini bisa dibedakan atas dua. Nah, jadi fungsi pertama yaitu bisa dilihat dari fungsi pokok perdagangan. Nah, yang kedua dilihat dari fungsi tambahan lainnya. Ya. Nah, jadi baik kita lihat dari fungsi pokok perdagangan. Nah, tentu saja fungsi pokok perdagangan itu ya pertama ya bersifat mengumpulkan dan kemudian mendistribusikan atau membagi-bagikan. Nah, jadi tentu di sini ya mengumpulkan barang dagangan, produk-produk yang hendak diperjualbelikan ya, diperjualkan ya. Nah, lalu setelah dikumpulkan, nah itu nantinya ya tentunya akan didistribusikan, akan disalurkan, akan dibagi-bagi. Nah, dibagi-bagi di sini bukan berarti gratis, melainkan produk yang disalurkan, dibagi-bagi itu tadi ya tentu saja akan tergantikan dengan nilai tukarnya nanti. Ya tentu saja nilai tukarnya adalah berupa uang ya. Nah, itu dia. Nah, kemudian yang
kedua, fungsi pokoknya adalah menyortir atau memberi derajat dan memberi derajat mutu atau kualitas ya. Menyortir di sini sama itu dengan memilah atau memilih-milih atau mengelompok-ngelompokkan ya. Nah, di dalam kegiatan mengelompokkan itu berarti ya sudah pasti ada unsur memberi derajat mutu atau kualitas ya. Jadi dikelompokkan mana yang grade-nya A, mana grade-nya B, mana yang grade-nya C, atau mana yang bagus sekali ya, kualitasnya bagus sekali, mana yang bagus, mana yang sedang, mana yang ya katakanlah ya kurang begitu. Nah, tentu saja pada saat mengelompokkan itu nanti akan disesuaikanlah dengan harganya nantinya ya. Nah, itu yang dimaksud dengan fungsi pokok perdagangan dalam hal menyortir ya, atau dan memberi kualitas ya, derajat mutu atau kualitas. Nah, baik. Nah, sementara yang C, ya fungsi pokoknya lagi yaitu menimbun dan menyimpan. Nah, jadi ada saatnya memang barang dagangan yang sudah diproduksi, sudah dihasilkan, nah itu tidak semuanya didistribusikan, ya. Jadi ada yang masih tetap tersimpan, ya mungkin peruntukannya untuk diperdagangkan di saat yang ditentukan nantinya atau disesuaikan dengan permintaan yang ada ya di momen-momen tertentu, di waktu-waktu tertentu. Nah, jadi fungsi perdagangan juga itu fungsi pokoknya adalah bisa juga bersifat untuk menimbun dan menyimpan. Lalu yang fungsi berikutnya adalah memindahkan. Memindahkan di sini maksudnya adalah memindahkan dari tangan produsen ya kemudian ya berpindah tangan ke tangan konsumen. Nah, itu ya melalui aktivitas perdagangan ya, kegiatan jual beli. Nah, sementara fungsi tambahan lainnya ya. Nah, ini yang fungsi lainnya adalah kegiatan perdagangan itu berfungsi menggiatkan. Menggiatkan di situ maksudnya adalah berusaha agar permintaan terhadap barang bertambah banyak. Bertambah banyak. Nah, jadi bertambah banyaknya itu bisa melalui aktivitas memasang iklan, memberi potongan atau diskon ya atau sale, kemudian memberikan hadiah langsung, jadi dibikin penarik ya. Kemudian bisa juga untuk dilakukan dengan cara pengadaan undian berhadiah. Nah, tentu ini akan membuat membuat masyarakat berbondong-bondong ingin membeli. Nah, akhirnya banyaklah permintaan. Nah, itu tentu saja kegiatan perdagangan yang diikuti tadi dengan kegiatan mengiklankan dan lain sebagainya itu. Nah, itu berarti fungsinya adalah sebagai fungsi menggiatkan, ya. Nah, itu dia. Nah, sementara fungsi lainnya adalah fungsi kredit. Nah, yaitu maksudnya di situ memberikan pinjaman modal kepada para produsen agar hasil produksinya nantinya itu diserahkan kepada pihak yang memberikan kredit ya. Jadi bisa saja itu pihak yang memberikan kredit memberikan modal bagi produsen ya. Nah, lalu nanti hasil dari produksi mereka ya diberikan kepada pihak yang memberi kredit, lalu nanti pihak yang memberi kredit ini yang kemudian akan memperjualkan kepada konsumen langsung ya. Jadi bisa saja barang tersebut nanti dijual kepada para pedagang pengecer ya dengan pembayaran di belakang. Nah, itu maksudnya ya. Bisa juga seperti itu atau dengan cara dikreditkan. Nah, baik. Nah, sekarang kita masuklah kalau sudah tahu tadi mengenai perdagangan ya secara dasarnya baik pengertian maupun fungsi. Nah, sekarang kita masuklah membahas mengenai perdagangan antar daerah, antar pulau atau perdagangan dalam negeri. Nah, perdagangan dalam negeri atau disebut juga domestik yang mencakup perdagangan antar daerah atau antar pulau ya. Nah, itu adalah kegiatan membeli barang dari suatu tempat atau produsen dan menjualnya kembali ke tempat lain atau konsumen dan tidak mengubah
sifat barang dengan tujuan ya memperoleh keuntungan yang dilakukan dalam lingkungan negeri sendiri. Ya. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan perdagangan dalam negeri. Nah, jadi contohnya di sini ya misalnya ya perdagangan antar provinsi ya. Nah, kalau kita ambil contoh salah satunya mengenai Jawa Timur dengan Papua, di mana Jawa Timur mengirim komoditi barang dagangannya itu berupa pangan ke Papua, dan begitu juga sebaliknya Papua mengirim tembaga ya, hasil tambang ke Jawa Timur untuk nantinya diproduksi menjadi sesuatu barang lain, produk lain yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomi yang lebih tinggi ya. Nah, itu sebagai salah satu contoh. Jadi setiap wilayah, setiap daerah memiliki spesialis sendiri di dalam hal produk yang dihasilkan. Nah, tentu itu saling bertukar ya, saling tukar di dalam hal kegiatan jual beli. Nah, lalu kita akan lihat di sini mengenai karakteristik atau ciri-ciri perdagangan antar daerah atau perdagangan dalam negeri. Nah, yang pertama ciri-cirinya ya tentu saja kegiatan perdagangan tersebut berlangsung di daerah atau antar daerah dalam negeri. Itu sudah pasti. Sudah jelas ya. Nah, kemudian ciri-ciri yang berikut yaitu alat bayar menggunakan uang yang berlaku di negeri sendiri. Jadi bukan berupa valuta asing ya. Jadi uang yang berlaku di negeri sendiri ya, misalnya seperti Indonesia ya rupiah, Malaysia ya ringgit. Begitu ya. Jadi Singapura ya dolar Singapura. Nah, begitulah seterusnya. Jepang dengan mata uang yennya. Nah, begitu ya yang dimaksud dengan ciri-ciri yang berkaitan dengan alat bayar kalau yang di dalam negeri ya. Nah, itu dia. Nah, yang ketiga, ciri-ciri lainnya tidak memerlukan pengurusan surat yang berbelit-belit. Oke, itu nanti akan terlihat bedanya dengan perdagangan luar negeri ya atau internasional. Nah, yang keempat, cara pembayarannya mudah. Baik itu dengan tunai atau kredit dengan bantuan bank dalam negeri tentunya. Nah, kemudian ciri yang lainnya biaya angkut antar daerah relatif murah. Lalu ciri berikutnya tidak perlu terikat dengan standar mutu. Itu ya. Nah, kemudian ciri berikutnya pembeli dan penjual dapat bertatap muka secara langsung. Nah, baik. Nah, selain itu ada ciri-ciri lain atau karakteristik lain ya perdagangan antar daerah ya. Jadi misalnya seperti spesialisasi ya. Nah, jadi tentu kembali lagi di setiap daerah memiliki spesialisasi ataupun hal-hal khusus ya dari segi barang dagangan yang dihasilkan dari setiap daerah. Nah, jadi akibat perbedaan-perbedaan tersebutlah makanya ya terjadi kegiatan perdagangan antar daerah. Nah, jadi itu salah satu cirinya ya, terjadi adanya spesialisasi. Nah, kemudian biaya produksi relatif lebih rendah. Kemudian terjadi pertukaran barang ya, itu Ibu rasa sudah jelas mengenai pertukaran barang. Nah, itu ya berkaitan dengan spesifikasi dari hasil-hasil produksi dari daerah masing-masing ya. Nah, kemudian saling bekerja sama ya. Nah, itu ya tentu saja kegiatan saling bekerja sama, saling memenuhi kebutuhan daerah masing-masing. Ya, itu tentu saja bisa menyebabkan hubungan perdagangan yang semakin erat ya antara semangat kerjasama yang lebih lagi antara dua atau lebih daerah yang saling berinteraksi di dalam hal kegiatan perdagangan. Nah, kemudian ya ciri-ciri lainnya ya mengejar laba, mengejar keuntungan, tentu saja ya. Lalu lebih terarah pada konsumen.
Lalu ciri berikutnya terwujud kepuasan maksimum, ya, kepuasan maksimal, ya. Jadi barang-barang yang tidak tersedia di satu tempat itu dapat dibuat menjadi tersedia di wilayahnya melalui perdagangan daerah tentunya, ya. Jadi permintaan yang ada dapat diwujudkan, ya. Tentu itu menimbulkan kepuasan maksimal, ya, bagi konsumen, ya, produsen maupun konsumen. Oke. Nah, kemudian terjadi transaksi sukarela. Nah, ini ya sudah pasti, ya. Oke. Nah, baik. Itulah ciri-ciri lainnya dari ciri-ciri yang sebelumnya sudah kita sebutkan di atas, ya. Nah, baik. Nah, jadi dari situ dapat disimpulkan berarti tujuan dari kegiatan perdagangan antar daerah itu adalah pertama memperoleh keuntungan, kemudian kedua memperluas jangkauan pasar, ya. Nah, itu udah pasti, ya. Nah, baik. Nah, sekarang kita akan lihat faktor pendorong perdagangan antar daerah atau perdagangan dalam negeri. Nah, jadi yang pertama faktor pendorongnya adalah perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Oke. Nah, ini tentunya ya tadi sudah kita bahas, ya. Setiap daerah memiliki perbedaan-perbedaan produksi komoditas barang dagangan, ya. Baik itu yang produksi sumber daya alam ataupun hasil-hasil industri, ya. Nah, itu tidak terlepas dari segi kondisi alamnya, dari segi kondisi sumber daya manusianya, ya, kondisi kemampuan di dalam hal menerapkan ilmu maupun teknologi. Nah, itu tentu saja membuat setiap wilayah memiliki perbedaan-perbedaan. Nah, jadi hal itu yang mendorong, ya, sehingga terjadilah perdagangan antar daerah. Nah, lalu kemudian perbedaan tingkat harga antar daerah. Nah, itu juga bisa mendorong terjadinya perdagangan antar daerah. Nah, jadi ini hal itu tentu dipengaruhi oleh kualitas, ya, kualitas dari yang kemampuan dari setiap daerah di dalam hal menghasilkan komoditas dagang, ya, barang-barang dagangan. Kemudian selain itu juga ya dipengaruhi oleh penerapan teknologi. Jadi sehingga ya kembali lagi ke kualitasnya, ada yang kualitas sangat bagus atau sedang ataupun rendah. Nah, itu tentu saja mempengaruhi harga. Nah, lalu manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah. Nah, itu yang pertama, manfaatnya tentu dapat menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen, ya. Nah, oke. Kemudian yang berikut dapat meningkatkan produktivitas. Nah, ini tentu berkaitan dengan banyaknya permintaan. Nah, tentu saja berusaha untuk meningkatkan juga pengadaan, ya. Nah, pada saat berusaha untuk meningkatkan pengadaan dari produk-produk yang diminta oleh para konsumen, nah itu berarti sudah memacu usaha untuk meningkatkan produktivitas. Nah, kemudian yang ketiga itu memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Nah, berkaitan dengan itu tadi, usaha untuk meningkatkan produktivitas, nah, yang besar, nah tentu saja akan membutuhkan tenaga kerja yang besar pula untuk dapat mengimbangi supaya terwujud hasil produksi yang lebih banyak, yang lebih besar lagi. Nah, jadi itu bisa mempengaruhi kesempatan kerja bagi masyarakat. Nah, jadi itulah manfaat perdagangan antar pulau ataupun antar daerah atau perdagangan dalam negeri. Nah, baik anak-anak, sampai di sini dulu topik pembahasan kita mengenai perdagangan antar daerah, ya. Nah, jadi seperti mana biasa, Ibu tetap berharap apa yang dijelaskan kamu tetap selain mendengarkan,
berusaha untuk memahami. Nah, jangan lupa untuk melengkapi catatannya supaya kamu dapat mengulang-ulang mempelajarinya dan kamu juga boleh semakin mengerti, ya. Nah, oke, baik, sampai di sini dulu pembahasan kita. Nah, selamat melanjutkan pembelajaran, ya. Oke, salam sehat, selamat belajar buat semuanya. Sekian dan terima kasih.